Shalom, selamat pagi. Ya. Gimana mulainya ya? Kita doa dulu ya, kita doa dulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk Bible Class bersama. Tuhan berkati waktu ini, urapi setiap kami. Kiranya apa yang kami diskusikan, apa yang dibahas di sini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Bukan hanya sekedar menambah isi kognitif kami, tapi boleh menjadi satu bekal kami untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Pertama, sebelum kita mulai lebih jauh, saya kasih background sedikit ya, kenapa saya bikin kelas ini gitu loh. Pertama, kelas ini bukan sifatnya apologetical, jadi bukan untuk membahas tentang serangan-serangan dari luar iman Kristen kepada kekristenan. Jadi kita nggak akan bahas, apakah ini Alkitab betul-betul firman Tuhan, bukannya ini ditulis manusia, kok disebut firman Tuhan? Ya, kita nggak akan bahas itu. Kemudian, kok di Alkitab ada perbedaan ya, ada catatan-catatan yang berbeda. Tuhan Yesus bangkit, ada yang mengatakan ada satu malaikat di kuburannya, ada yang mengatakan dua malaikat. Kok ada kontradiksi? Berarti Alkitab ini salah dong. Ya kita nggak akan bahas itu. Apakah Alkitab itu bersalah, menyesatkan, dan sebagainya. Kita percaya ini firman Tuhan, ini yang kita terima dari tradisi kekristenan kita dari 2000 tahun yang lalu, dari para rasul, bapak-bapak gereja, sampai hari ini kita pegang, bapak-bapak reformasi juga pegang. Jadi kita beriman aja, memang ini firman Tuhan. Kita nggak akan bahas lagi, ini kan penulisnya, kita nggak akan masuk ke situ. Jadi kelas ini sifatnya bukan apologetical, bukan untuk membuktikan kebenaran memang ini firman Tuhan dan seterusnya, bukan itu. Karena kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan kita sudah percaya ini firman Tuhan. Kedua, kelas ini sifatnya bukan critical. Kita nggak akan memperdebatkan, ini yang nulis Musa bukan, katanya kejadian ini yang nulis orang lain. Tanggal penulisannya katanya setelah pembuangan Babilonia dan seterusnya. Ya kita nggak akan masuk ke situ. Ya kita juga nggak akan exegesis word by word. Ya kita nggak akan masuk ke lower criticism. Kata ini terjemahan LAI kok salah gitu. Kita nggak akan masuk ke situ. Meskipun nanti mungkin bisa kesinggung dikit-dikit ya, tapi tidak akan secara khusus membahas itu. Nah, kelas ini juga bukan satu seasonal. Bukan ya udah karena nggak ada jadi bikin-bikin, bukan. Jadi ada 3 pertimbangan saya mengadakan kelas ini. Pertimbangan pertama, saya menyadari setiap kali saya bikin khotbah, bukan hampir selalu ya, tapi selalu ada satu poin di mana implikasinya adalah kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Tiap kali saya khotbah, saya pasti sampaikan dari mimbar. Mari kita berelasi dengan Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Kalau saya cuma ngomong ini dari mimbar, tapi saya nggak mendampingi jemaat saya yang saya udah ngomongin, baca firman Tuhan ya. Kalau saya cuma ngomong gitu, saya sama seperti orang Farisi. Tuhan Yesus bilang kepada orang Farisi, kamu munafik, kamu taruh beban di pundak jemaatmu yang kamu sendiri nggak mau pikul. Tuhan marah. Kamu cuma suruh orang baca Alkitab, tapi kamu nggak dampingi mereka baca Alkitab. Jadi itu beban yang saya gumulkan pertama. Kedua, ada anak Komsel, Connect ya, nanya, kok saya pengen baca Alkitab, tapi kok gimana ya, agak di satu sisi belum interest juga, baca juga nggak ngerti, baca juga cepet bosen, gimana caranya gitu ya. Jadi dari sini saya melihat ternyata ada kebutuhan itu juga. Karena kalau nggak ngerti, baca nggak ngerti, kemudian bosen, ya berarti kan harus diperlengkapi supaya waktu membaca itu, ngerti yang dibaca ini apa gitu. Yang terakhir, ini ada satu rekan yang tidak mau disebut namanya katanya gitu ya. Rekan ini mengatakan, saya punya beban pelayanan, mengorganize satu Bible class. Saya bilang ini pas. Dari saya menemukan ada beban seperti itu, kemudian ada kebutuhan juga, dan pas ada yang mau organize. Memang jalan Tuhan itu tidak pernah salah gitu ya. Jadi saya mengatakan memang ini kelas harus ada gitu. Nah, saya mengatakan kita coba dulu 3 kali.
3 kali kelas ini kita kasih overview of the whole Bible. Kemudian setelah 3 kali ini baru kita evaluasi lagi apa plus minusnya, apa feedback dari peserta yang ikut. Setelah itu baru kita tentukan mau lanjut bikin sesi lanjutannya atau ya udah 3 ini cukup gitu ya. Nah, sesi pertama hari ini kita akan secara umum melihat apa sih itu Alkitab. Kemudian kenapa harus baca Alkitab? Bagaimana kita baca Alkitab? Kemudian waktu kita baca Alkitab, kita ngerti ini ditulisnya waktu, time and space, ruang dan waktunya itu di mana, konteksnya itu seperti apa. Kemudian ada genre atau jenis genre lagu kan ada pop, ada. Nah, di Alkitab juga ada beberapa genre, ada puisi, ada narasi, ada Injil dan seterusnya. Nanti kita akan lihat sedikit. Kemudian kita akan overview kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Ya, jadi Alkitab ini bukan satu buku sebetulnya, ini kumpulan buku, ya banyak buku. Nah, kita akan coba overview hari ini. Nah, minggu depan kita akan lihat khusus Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ada kitab apa saja, kemudian masing-masing kitab itu membahas apa aja, ya topik-topik umum dalam Perjanjian Lama. Demikian dengan Perjanjian Baru juga seperti itu. Kitab apa aja di Perjanjian Baru, kemudian tema-tema besarnya apa aja. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, pegangan utama saya buku ini. Pegangan sampingannya banyak. Bapak Ibu boleh akses bukunya di sini. Boleh ketik di Google, nanti di browser. Semua buku yang saya pakai itu ada di sini, boleh diakses, peta-peta, kemudian banyak ya, ada beberapa puluh buku. Cuma memang mohon maaf bahasa Inggris semua, jadi memang bacanya bahasa Inggris gitu. Oke, nah, sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan kita. Apa sih itu Alkitab? Apa sih Alkitab ini? Banyak orang di luar sana melihat ini ya cerita yang ditulis orang zaman dulu, ya nggak ada bedanya lah dengan mitos, dengan kisah peri, kisah unicorn, Santa Claus, ya sama aja lah dengan dongeng-dongeng dari zaman dulu gitu loh. Sebagian orang melihat Alkitab seperti itu. Sebagian lagi melihat Alkitab, ya ini ya ada nilai kebenarannya lah untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk membentuk moral masyarakat. Ya ini penting untuk tatanan sosial yang rapi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ya ini memang buku religius, ya ini punya otoritas, tapi untuk agama Kristen aja. Ini teks suci, tapi ya untuk kalangan tertentu. Ini tidak punya nilai kebenaran mutlak untuk seluruh umat manusia, enggak. Ya ini untuk orang Kristen aja. Ada yang membaca ini sebagai ini buku sejarah. Kita bisa tahu sejarah bangsa Israel, sejarah ini, kemudian surat Rasul Paulus, ini bukti-bukti sejarah. Ini semua penting untuk arkeologi, tapi hanya sebatas itu. Nah, buat kita sendiri ini apa? Kita sering dengar ya, history, his story. Jadi kalau buat saya pribadi, ini his story. Kalau sejarawan, kalau buku sejarah ya, yang ditulis oleh seorang sejarawan, sejarawan itu akan memilih beberapa kejadian yang penting, yang menurut dia penting, kemudian dia akan melihat hubungan antara kejadian yang satu dengan kejadian lain. Dia catat itu. Perang Dunia Kedua itu penyebabnya ini berkaitan satu sama lain, menimbulkan ini. Negara ini menyerang ini, akhirnya ini join ini. Dia melihat ini penting, dia kaitkan semua, dia tulis. Itu sejarawan. Nah, Alkitab itu mirip. Sejarawannya siapa? Tuhan sendiri. Jadi apa yang tercatat di sini itu penting bagi Tuhan. Belum tentu penting bagi manusia. Karena seperti saya bilang tadi, ada orang yang melihat ini nggak penting. Tapi bagi Tuhan, inilah his story. Dan bagaimana dari awal sampai akhir dia berelasi satu sama lain, itu semua
Semakin kita baca, semakin kita ngerti, semakin kita bisa melihat koneksinya. Nah, kenapa kita baca Alkitab? Tadi sudah ya. Jadi apa itu Alkitab? Ini kisahnya Tuhan. Kenapa kita harus baca? Ya karena itu kisahnya Tuhan, itu dianggap penting oleh Tuhan, makanya kita umat Tuhan juga harus melihat ini penting. Itu pertama. Kedua, ini berguna. Untuk apa? Ya kita baca di 2 Timotius. 2 Timotius 3:16. Ini gampang diingat ya, sama Yohanes 3:16. Jadi 3:16-nya itu sama. 2 Timotius 3:16. Ini ayat yang terkenal ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini berguna untuk mendidik kita hidup di jalan Tuhan. Nah, yang ketiga, ini yang ikut connect sama saya udah hafal ya, terutama yang Cibeka, Jefferson dengan Joe ya. Saya mau tanya, bumi ini sebelum diciptakan, situasinya, kondisinya seperti apa? Gelap, tidak berbentuk, tidak berisi. Tulis di sini ya. Bumi itu gelap, tidak ada bentuk, tidak ada isi. Setelah penciptaan, bumi itu jadi tidak gelap, ada bentuk, dan ada isi. Di tengah-tengah ini apa? Dari tidak ada apa-apa, dari meaningless, dari chaos, menjadi ada bentuk, menjadi orderly, menjadi harmonis, menjadi balance semuanya. Di tengah sini ada apa? Firman. Ada firman. Berapa kali Tuhan berfirman? Dan ini pola yang selalu muncul di dalam Alkitab. Bangsa Israel, dari segerombol budak yang nggak ngerti apa-apa, yang penyembah berhala, mau menjadi bangsa yang imamat, yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan berikan apa? Firman. Hidup kita yang tadinya di dalam dosa, binasa, hamba murka Allah, di bawah hukuman murka Allah, menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan, diselamatkan, dapat hidup kekal. Firman hidup, Tuhan Yesus datang ke dunia, baru kita bisa transfer dari sini ke sini. Di akhir zaman, dunia yang berdosa, dunia yang udah polluted, segala macam, corrupted, menjadi langit bumi yang baru, kita tunggu firman itu datang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi pola ini selalu berulang dari halaman pertama Alkitab sampai halaman terakhir Alkitab. Firman. Hidup kita saat ini, kalau kita mau hidup kita itu ya tidak gelap, ada bentuknya, ada isinya, ada meaningnya, ya meaningful. Mau nggak mau harus ada firman. Mau tidak mau. Untuk itu, ya ini. The word of God is the key to life. Tidak mungkin tidak. Kemudian gimana kita bacanya? Baca aja. Ngerti kagak ngerti, baca aja. Enggak. Firman itu harus kita ngerti. Karena yang namanya beriman, hidup Kristen itu melibatkan 3. Beriman itu kan bukan cuma sekedar pokoknya tahulah. Tapi harus dari kepala turun ke hati, muncul ke tangan. Head, heart, hand. Ya kita sering dengar ini. Jadi kita baca, kita tahu. Terus itu menggerakkan perasaan kita, menggerakkan emosi kita. Kemudian menyebabkan perubahan hidup. Kita mulai pelayanan, kita menghentikan berbuat dosa, dan seterusnya. Jadi beriman, iman Kristen itu nggak cuma pengetahuan, tapi muncul di dalam hidup kita. Kelihatan di dalam aspek hidup kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita baca Alkitab? Pertama, temukan dulu interest-nya, reason-nya, alasan. Kenapa sih saya mesti baca? Ada teman saya yang dia gini,
Jadi dia awalnya itu nggak terlalu seneng baca Alkitab. Satu hari dia pergi liburan ke Israel. Dia keliling ke tempat-tempat yang ini Tuhan Yesus katanya lahir di sini, mati di sini, disalibkan di sini, ini Kana, ini. Dia lihat semua tempat-tempat itu yang dia dengar waktu sekolah minggu. Dan setelah itu dia semangat baca Alkitab karena bagi dia this is real. Ini bukan dongeng, ini real yang dia baca. Oh iya, tempat ini ada, tempat ini ada. Jadi kita temukan dulu gimana caranya kita interest baca Alkitab. Tapi kalau cara gitu mahal ya. Mahal ya, harus ke Israel dulu. Tapi kita bisa masing-masing coba cari meaning atau reason kenapa kita mesti baca ini. Apakah kita melihat ini God's love letter atau ini satu manual untuk hidup yang meaningful, ya, atau ini firman yang menyelamatkan dan seterusnya. Atau kita bisa anggap ini novel. Ada teman saya menganggap ini novel supaya dia tertarik baca. Dia suka baca novel, tapi dia membaca ini dia kurang semangat. Tapi dia mulai ubah pola pikirnya. Dia mengatakan ini, dia anggap ini romance, kisah Allah mencarikan pengantin untuk anaknya. Nah, jadi dengan mindset begitu dia mulai baca dan dia mulai lihat dengan kacamata itu. Ini semua kisah cinta nih. Nah, dengan begitu dia lebih semangat bacanya gitu ya. Atau ini sumber hikmat. Ya, kalau saya lebih melihat ini sumber hikmat gitu. Jadi masing-masing kita bisa beda-beda nih. Kita cari caranya gimana caranya kita bisa semangat baca ini. Nah, kapan hari ada yang kirimin saya ini. Ini kan bagus ya, seperti komik ya. Perjanjian lama, overview-nya seperti apa, ini flow-nya. Jadi kalau kita orang visual, mungkin kita harus cari yang seperti ini supaya bisa bacanya itu ngerti, bacanya semangat. Mungkin mesti ada visualisasinya mungkin. Jadi masing-masing orang bisa beda nih. Ada temen, mungkin ada di antara kita yang nggak terlalu suka visual, ya ini malah bingung apa ya, banyak banget gitu ya. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Tinggal kita yang menemukan. Kita tipe visual, tipe auditori, atau tipe kinestetik. Gimana caranya kita membaca ini? Kalau tipe kinestetik berarti harus ke Israel. Ya nabung gitu kan, nabung supaya bisa ke sana. Nah, kemudian setelah kita temukan interest kita atau kita temukan reason untuk membaca Alkitab, kita cari terjemahan yang kita cocok. Tidak ada terjemahan yang the best, nggak ada. Karena itu cocok-cocokan. Kalau saya baca NIV. Alkitab saya 2 bahasa, terjemahan baru dan NIV. Jadi saya suka baca NIV. Nah, terjemahan itu ada 3 macam. Ini ada spektrumnya. Ada yang sangat literal, word by word, word for word. Saya tulis word for word. Ada yang thought for thought. Jadi ada 2 spektrum, ada 2 kutub. Sangat literal, contohnya seperti ESV. Ini bahasa Inggris ya. Ada yang thought for thought, ini seperti New Living Translation. King James Version ada di sini. Jadi terjemahannya itu kata per kata. Ada beberapa orang suka ini. Mereka mengatakan ini dekat dengan teks aslinya. Mereka suka. Tapi ada yang nggak suka ini. Susah bacanya. Karena level atau kesulitan membacanya itu naik. Kesulitan membacanya itu dari sini misalnya anggaplah ini berapa ya. Kurang lebih 2 gitu misalnya ya. Di sini kurang lebih 9. Jadi makin ke sini makin susah bacanya. Makin ke sana makin gampang bacanya. Nah, saya suka NIV. NIV itu cukup di tengah. Tidak persis di tengah tapi cukup balance lah. Dia coba balance. Dia nggak terlalu kiri, nggak terlalu kanan. Ada beberapa dosen saya ESV dekat bahasa aslinya. Ya boleh aja. Tapi kalau baca ini ya harus siap-siap lebih konsentrasi, lebih kaya suku katanya, kosakatanya
kepala kita karena ini lebih susah. Makin ke sana makin gampang. Jadi kita cari terjemahan yang kita cocok. BIMK bahasa Indonesia masa kini itu agak ke sini. BIS ya bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, itu agak-agak ke sini. Terjemahan baru ya agak ke sini sedikit. Tidak ke sini banget tapi agak ke sini. Ya masih agak balance, agak ke sini. Jadi kita masing-masing cari yang kita cocok yang mana. Gitu. Kapan hari saya interview Pak Iwan lebih suka yang bahasa Inggris dari bahasa Indonesia karena memang lebih jelas. Ya, dia agak ke sini nih. Ya kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing orang bisa beda. Punya preferensinya bisa beda-beda. Kalau mama saya bacanya Mandarin. Beneran dia tempat tidur dia saya lihat, wah kita Mandarin ya. Ya, jadi masing-masing bisa beda-beda nih orang. Tidak ada yang the best. Menurut saya nggak ada the best. Cocok-cocokan tiap orang bisa lain. Nah, tinggal kita pilih berdasarkan kita pengen translation yang seperti apa dan reading level yang seperti apa. Gitu. Kemudian kita baca tentu dengan kerendahan hati ya. Ya kita doa, minta pencerahan Roh Kudus. Ya, kemudian kita baca bukan cuma untuk cari pengetahuan, tapi cari apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang paling penting. Kalau baca Alkitab tidak menghasilkan perubahan hidup, sia-sia. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Kita lanjut. Alkitab ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Yang terakhir ya, buku Revelation, Wahyu itu kan 2000 tahun yang lalu. Mundur ke belakangnya itu kira-kira 1500 tahun, kira-kira kurang lebih 1500 tahun sampai 1600 tahun. Jadi dari Kejadian, Musa menulis Kejadian itu 1500 sebelum Masehi. Dan yang menulis Alkitab ini dari Musa sampai Yohanes kira-kira orangnya itu 40. Jadi Alkitab ini ditulis kira-kira 40 orang. Jangka waktunya 1500 tahun. Dan ditulisnya itu di timur dekat kuno, Ancient Near East. Ya, di tanah Palestina sana itu loh. Nah, jadi kalau kita baca ini, mau nggak mau kita nggak bisa pakai konteks Indonesia hari ini kan. Kita mesti ngerti ini ditulisnya kapan, di mana, oleh siapa. Nah, ini yang kita perlu penting. Kadang kita baca Alkitab nggak ngerti ini. Kok tiba-tiba muncul dari raja-raja, terus ada Tawarik, ada Esra, ini kok nggak ngurut gini ya, apa gitu ya. Nah, kita mesti ngerti dulu, oh memang ini ditulisnya orangnya banyak. Beda-beda. Dalam bahasa yang lain-lain. Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani, ya, Lama Ibrani dan Aram, jadi 3 bahasa. Ditulis di Palestina sana. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Sebetulnya 1500 ya, karena Musa menulis itu 1500, tapi dihitung 2000 karena kisah Abraham itu dimulai 500 tahun sebelum Musa. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, kita baca buku yang berbeda, hitungannya bisa beda. Tapi ini kira-kira aja. Ini Ancient Near East. Kita bisa lihat ada 2 wilayah yang hijau banget. Wilayah apa itu? Mesopotamia dan sekitar Mesir sana itu loh, Sungai Nil. Jadi di mana ada sungai besar, Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Nil, ini jadi tempat yang sangat subur. Dan berkembanglah civilization ya, peradaban yang canggih, yang maju. Jadi negara-negara yang besar, Babilonia, Persia, itu pasti nongolnya di sini. Di situ Mesir ya. Jadi 2 kekuatan ini, itu satu di sini, satu di sini. Israel ada di mana? Yang ada merah Yeriko itu loh. Jadi Israel juga tanah yang cukup subur sebetulnya, tapi dia dijepit oleh 2. Dia dijepit oleh Babilonia dan Mesir. Nah, kita mesti ngerti, orang zaman itu, pikirannya itu adalah berperang. Mereka maunya menaklukkan satu sama lain. Ambisius. Nah, dan setelah ditaklukkan, negara yang satu itu menjadi, jadi ada istilah suzerain
Ini kayaknya Z-nya 2 ya. Benar Satu ya. Dan pasal. Nah, ini negara adikuasa. Ini negara yang ditaklukkan. Jadi negara penakluk, ini negara yang ditaklukkan. Nah, relasi negara-negara zaman dulu itu kayak gitu. Either dia menaklukkan, either dia ditaklukkan. Jadi mereka suka berperang nih. Suka berkoalisi, suka berperang supaya nanti bisa menaklukkan negara yang lain. Dan tempat ini unik. Sangat unik. Kenapa unik? Orang dari Afrika mau ke Eropa itu lewat sini. Mesti lewat sini. Orang dari Asia sini ya, mau ke Afrika itu mesti lewat sini. Jadi semua ini jadi satu apa ya? Satu tempat orang lalu lalang dari berbagai belahan dunia. Dan ini jadi perebutan, siapa yang bisa kuasai wilayah ini, itu menguasai jalur perdagangan utama. Makanya negara-negara ini suka berperang. Kenapa Babel sampai mau menjajah ini? Kenapa Mesir juga mau menjajah ini? Gitu kan? Karena memang itu tempat yang strategis, ini jalur perdagangan dunia. Dan Tuhan sengaja taruh umatnya di situ, untuk apa? Untuk apa? Untuk berperang. Supaya seluruh dunia melihat, kamu kalau beribadah sama Tuhan, itu kamu jadi seperti ini loh. Kan Tuhan bilang, kamu kalau taat sama aku di Ulangan 28, kalau nggak salah, yang ada berkat dan kutuk itu loh. Kalau kamu taat sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, kamu diberkatin. Dan semua bangsa, seluruh dunia akan melihat, beribadah sama Tuhan, itu seperti ini loh diberkatinnya. Tapi kalau kamu tidak setia sama Tuhan, kamu dikutuk. Semua bangsa akan melihat dan mengejek. Kalau kamu nggak setia sama Tuhan. Nah, jadi Tuhan sengaja taruh nih umatnya di sini supaya jadi tontonan semua bangsa. Dan konteksnya waktu itu ini negara suka perang, suka lewat-lewat di sini memang selain untuk berdagang, untuk berperang juga. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita selalu ingat ini dalam pikiran kita. Oh, Israel di sini, Mesir di sini, Babel di sini. Nah, ini memang negara yang besar, ya, tempat yang sangat subur. Ini semua padang gurun. Jadi orang nggak bisa mau ke sini tuh nyebrang sini nggak bisa. Ini padang gurun, ya harus muter yang ke ijo-ijo ini loh. Jadi ini akan jadi jalur orang lewat banyak. Peta ini kalau bisa waktu kita baca Alkitab selalu simpan di dalam pikiran kita. Jadi kita ngerti, oh ini jalurnya gimana. Dan kalau kita bisa hafal ini, nanti waktu kita baca Alkitab, kita itu akan dapat insight-insight yang bagus. Contoh misalnya, tadi pagi saya udah dengan Joshua datang lebih awal, saya tunjukin ini. Misalnya gini, waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, kenapa bangsa Israel masuknya harus dari sini? Kenapa nggak dari bawah? Kenapa nggak dari atas? Kenapa harus dari Yeriko nyebrang? Kenapa masuknya dari nyebrang sungai Yordan ke Yeriko? Ada yang pernah memikirkan itu waktu baca Alkitab? Padahal ini kan bisa masuk dari mana-mana ya. Kok harus dari sini? Ini kan banyak kerajaan kecil-kecil. Kota-kota kerajaan ya, tiap kota itu kan punya rajanya sendiri ya. Seandainya mereka masuk dari salah satu sisi atas atau bawah, negara-negara di sini tuh bisa berkumpul, bersatu, lawan mereka. Pasti Israel kalah. Tapi kalau mereka masuk dari sini, mereka membelah nih utara dan selatan. Kekuatan di kanan tuh nggak bisa bersatu, karena udah dibelah duluan. Jadi ini kalau kita hafal ya peta ini ya, oh ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kita itu bisa dapat insight-insight yang bagus. Maksudnya ternyata Tuhan sudah atur sedemikian rupa masuknya dari Yeriko supaya kekuatan ini itu gampang ditaklukkan. Dan itu strategi perang yang kalau bukan Tuhan nggak ada orang yang bisa mengatur seperti itu gitu loh. Nah ini pembagiannya, tapi maksud saya adalah waktu kita baca Alkitab, kalau bisa ini peta, time and space semuanya ada di otak kita. Supaya kita bisa mendapatkan insight-insight yang yaitu tadi. Oh iya, ternyata Tuhan sudah atur sedemikian. Strategi perangnya itu bukan ecek-ecek gitu loh.
Gimana mungkin segerombolan budak bisa mikirin strategi perang seperti ini, menaklukkan seluruh tanah ini gitu loh. Kalau bukan Tuhan yang pimpin. So the Bible is real. Musa itu dari mana mulai? Mereka kan dari Bawah kan? mereka kan dari Mesir, keluar kan nyebrang Laut Merah di sini. Terus mereka ke padang gurun Sinai di sini. Mereka nyebrang, turun, muter-muter 40 tahun di sini. Seharusnya bisa masuk dari bawah, tapi Tuhan perintahkan mereka muter masuk dari sini, nyebrang dari Sungai Yordan ke Yeriko. Dan kita ngerti kenapa kerajaan Israel itu duluan ditaklukkan oleh Babel daripada oleh Asyur ya, daripada Yudea. Karena memang dia dari atas, dia turun. Maka Israel duluan habis. Yudea agak selatan dan dia di atas gunung. Jadi mana? Ini Yudea. Dia agak di selatan dan dia di atas gunung gitu. Jadi agak terlindungi, makanya dikalahkannya belakangan oleh Babel. Gitu. Dan Yudea di atas gunung, dia agak terisolate. Beda dengan ini. Ini Galilea, daerah utara. Galilea itu daerah utara, itu tempat orang lewat. Tempat yang very international. Sedangkan ini yang agak kolot. Nah, makanya kenapa Tuhan Yesus di utara itu sangat populer. Karena udah international, pikirannya open-minded. Kayak Jakarta lah, gitu kan. Berbagai culture, berbagai budaya, berbagai kebiasaan, pemikiran, ngumpul di sini. Tuhan Yesus populer di utara. Tapi di selatan, orangnya kolot-kolot. Kayak Kota Kudus gitu yang memang... Kalau GKMI Kudus kan, ada yang di GKMI Kudus sini. Ya, agak kolot. Kemarin Wilson ikut komsel kita, dia bilang, wah ini kalau dibawa ke Kudus saya nggak kebayang. Ya memang jangan dibayangkan. Karena beda lah Jakarta dengan Kudus, kira-kira begitu. Jadi kalau kita, map ini kita taruh di pikiran kita, waktu kita baca Alkitab, semua itu make sense. Kenapa Tuhan Yesus dibenci banget dia di Yerusalem? Memang itu tempat yang kolot. Kenapa Tuhan Yesus di Galilea itu dipuja-puji ya, semua orang mau menjadikan dia raja loh di sini. Di sini dibunuh. Kok bisa beda banget gitu? Ya, memang beda. Ini tempatnya di atas gunung, agak terisolasi. Ya ini tempatnya ahli-ahli Taurat, orang Farisi, tempatnya orang beribadah. Di sini udah open, udah kayak Jakarta gitu kan. Udah culture-nya sangat beda. Gitu. Ya ini utara dan selatan. Ya dan ya ini saya taruh ini. Kenapa tadi tempatnya harus di sini? Ya karena Tuhan mau umatnya itu jadi contoh buat bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain bisa lihat, I the Lord have called you in righteousness, I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Light for the nations, kalau dalam terjemahan yang lain. Terang bagi bangsa-bangsa. Jadi bangsa Israel ditaruh di situ untuk jadi contoh. Nah, kita sebagai orang Kristen hari ini, kalau mau langsung tarik kehidupan kita gitu ya, sudahkah hidup kita itu dilihat orang jadi contoh? Saya ingat Ahok suka ngomong di TV dulu ya, hidup saya itu jadi etalase dilihat orang. Ya, waktu itu dia suka berkoar-koar di TV kan. Sekarang sih udah nggak pernah ya, tapi waktu itu dia ngomong itu, saya ingat, hidup saya itu jadi contoh dilihat orang. Nah, apakah kita punya value yang sama? Karena dari awal Tuhan maksudkan umatnya itu dilihat orang. Memang seperti itu. Nah, ini Yerusalem. Ini juga nggak muncul. Nah, ini Yerusalem. Waktu kita baca kitab Injil, kalau bisa kita juga itu save image ini di otak kita. Jadi kita ngerti. Misalnya kolam Siloam itu di mana, waktu Tuhan suruh orang buta itu, yang buta sejak lahir ya, cuci matamu di kolam Siloam. Itu berapa meter sih jaraknya gitu. Ternyata nggak jauh gitu, paling 100 meter gitu kan. Jadi itu hal-hal yang simple. Tuhan tidak menuntut kita kadang-kadang hal yang gede, kadang-kadang Tuhan menuntut kita hal yang simple gitu loh. Cuma 100 meter aja, tinggal mau taat nggak. Saya kan khotbah terakhir tentang orang buta yang di Yohanes 9. Orang buta ini sendiri ngomong di Yohanes 9, belum pernah ada orang buta sejak lahir disembuhkan. Dia sendiri yang ngomong, jadi dia sadar, dia aware, kondisinya itu hopeless.
helpless, nggak ada peluang untuk bisa melihat lagi. Karena dari dulu memang nggak ada orang buta sejak lahir itu disembuhkan. Mestinya dalam kondisi seperti itu adalah udahlah Tuhan, ngapain sih? Udah hopeless, helpless, ngapain Tuhan itu nyuruh-nyuruh lagi cuci-cuci ke kolam Siloam itu loh. Tapi dia mau taat. Taat di dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil. Itu yang kadang-kadang kita maunya, aduh Tuhan, tunjukkanlah apa kek. Sama kayak siapa itu, jenderalnya orang Edom ya, yang dia kusta, terus Tuhan Elisa ya, dia suruh kamu mandi di sungai Yordan. Terus dia nggak mau kan, dia pikir banyak sungai yang lebih bagus, ngapain saya mandi di sungai Yordan ini? Tapi akhirnya dikasih tahu sama orang yang sama dia, kalau yang gede aja kamu mau lakukan, masa yang kecil kamu nggak lakukan? Dan dia taat, dan dia mandi di sungai Yordan, dan dia kustanya hilang. Jadi kadang-kadang Tuhan suruh kita hal-hal kecil, cuma kadang kita bilang, kita pikir apa sih kok nggak jelas, maksudnya kayak begini kok Tuhan suruh yang begitu sederhana. Tapi kalau disuruh yang besar kita mau lakukan, masa yang sederhana enggak. Jadi ketaatan itu penting. Nah, kalau kita save gambar ini di pikiran kita sambil kita baca Alkitab, nah nanti yang insight-insight seperti itu bisa muncul. Kenapa Tuhan Yesus itu turun dari bukit Zaitun ya? Bukit Zaitun masuk ke gerbang kota itu disambut dengan daun palem. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus masuk ke sini disambut daun palem? Ini kan ada benteng Antonia ya. Ada benteng Antonia. Orang pikir Tuhan Yesus itu datang ke sini, naik keledai, mau menghancurkan orang Romawi. Mereka anggap ini hari kemerdekaan, 17 Agustus. Bawa daun palem. Kalau kita baca kitab Makabe, itu kitabnya pendahulu kita. Di Makabe itu ada daun palem. Itu simbol kemenangan. Waktu Makabe menaklukkan Yerusalem, ya ini tahun sebelum Masehi. Setelah Yerusalem di capture, ditaklukkan, mereka itu pawai pakai daun palem. Nah, orang Israel ingat, iya ya, ratusan tahun lalu parade kemenangan ketika Yerusalem itu dibebaskan dari penjajahan, orang bawa daun palem. Hari ini Yesus datang. Dan yang pegang daun palem itu orang-orang Israel Utara semuanya. Mereka yang ngefans sama Tuhan Yesus. Dan mereka lihat, jangan-jangan ini hari kemerdekaan kita nih. Bayangin Tuhan datang dari sini, masuk ke Golden Gate ini. Mereka pikir menuju kemana? Ke sini kan? Ke Benteng Antonia. Ini Tuhan Yesus mau menghancurkan Romawi ini. Ini merdeka ini. Bawa daun palem semua. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Merdeka. Haleluya. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk gerbang sini. Dia belok kiri apa kanan? Dia belok kiri. Dia kemana? Ke Courts of the Gentiles. Dia ngapain di sana? Banting-banting meja. Pecut-pecutin orang. Kira-kira orang-orang yang ngelihat itu ya, mereka udah merdeka, tiba-tiba kok malah bikin onar di bait Allah? Kira-kira orang yang ada di situ pikirannya apa? Kecewa kan, ini Yesus gimana sih? Harusnya yang diporak-porandakan itu ini loh, benteng Romawi itu loh. Kok porak-porandakan di bait Allah? Makanya berapa hari setelah itu mulut yang mengatakan Hosana, Hosana meneriakkan apa? Salibkan dia, salibkan dia. Kita ngerti, itu karena kecewa bukan main. Mereka udah expect hari ini merdeka, tiba-tiba hari ini diporak-porandakan bait Allah. Ya, jadi kalau maps ini kita taruh di pikiran kita, waktu kita baca, itu semua jadi hidup. Kalau kita tipenya orang visual. Kalau tidak visual ya begitulah. Nah, ini perjalanan misi kedua dari Rasul Paulus.
Dia kunjungin kota-kota yang banyak kota-kota pelabuhan gitu ya, Efesus, Troas, Filipi, Tesalonika, ya, Athena. Ini kota-kota pelabuhan yang rame. Jadi strategi pelayanan Rasul Paulus adalah, dalam tanda kutip ya, taklukkan kota besar, menangkan kota besar, biarkan kota besar itu injilin kota-kota kecil di sekitarnya. Rasul Paulus kayaknya setahu saya nggak pernah ke kota yang pedalaman banget gitu, nggak pernah. Dia selalu incar apa? Kota besar, kota pelabuhan yang besar, yang rame. Gitu loh. Jadi strategi pelayanan Rasul Paulus itu seperti itu. Nah, kalau kita save maps ini kota-kotanya, kita bisa ngerti kenapa harus Tesalonika, kenapa harus Efesus, kenapa harus Filipi, kenapa nggak kota-kota yang lain. Karena memang kota-kota itu yang penting, yang pelabuhan yang besar. Kalau dia berkhotbah di situ, yang dengar ratusan ribuan orang, itu efektif. Jadi pelayanan harus efektif, efisien. Kalau pelayanan tidak efektif, efisien, itu namanya buang-buang duit Tuhan. Nah, itu strategi Rasul Paulus. Jadi ini maps yang terakhir ya. Setelah ini kita menghindari tidak lihat maps lagi. Jadi di save maps ini ya, ini Yerusalem, ini naik ke sini semuanya Eropa, ya ini Asia kecil, Asia Minor, ke sana sudah Eropa. Ya, ke bawah ini Afrika. Ya, di save maps-nya. Nanti ini saya bisa kirimin ya ke saudara-saudari. Nah, itu menunjukkan asal muasal umat Allah. Gimana Allah menciptakan langit bumi, seterusnya tiba-tiba muncul Abraham, Tuhan pilih Abraham, Tuhan panggil Abraham, keluarga Abraham ini menjadi umat Allah. Nah, ini semua asal muasalnya di sini. Dan leader umat Tuhan pada waktu itu adalah bapak-bapak leluhur. Ya, bapak-bapak ya leluhur, bapak-bapak leluhur. Patriarchs. Setelah itu 400 tahun Tuhan tidak berkata apa-apa. Ini zaman bangsa Israel di Mesir. Masuklah kitab Keluaran. Exodus itu tokohnya Musa. Dan dari zaman Musa sampai ada raja itu dipimpin oleh nabi. Terakhir nabinya itu siapa? Samuel. Setelah Samuel, raja Saul. Dipimpin oleh princess. Princess itu maksudnya ya harusnya kings ya, tapi supaya sama-sama P, supaya gampang diingat. Princess. Princess. Oh, princess kan jadi ratu ya. Jadi ya. Pangeran-pangeran. Saul kepada Zedekiah. Kemudian setelah itu zaman pembuangan, exile. Tokohnya adalah Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Nah, zaman itu karena sudah tidak ada raja, yang ada adalah imam, yang memimpin adalah ya imam Yosua sampai Kayafas di zaman Tuhan Yesus. Setelah itu bait Allah dihancurkan, tidak ada lagi. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus itu kombinasi semuanya loh. Tuhan Yesus adalah prophet, king, dia adalah nabi, nabi, raja dan imam. Jadi Tuhan Yesus itu kombinasi semua leadership yang pernah memimpin Israel. Israel kamu pernah dipimpin nabi. Nggak suka kan?
Minta raja kan, dikasih raja. Rajamu jahat, kamu ikutan jahat. Udah dipimpin imam. Imam yang bisa mengajar Alkitab firman Tuhan seperti Ezra gitu kan. Oke, dipimpin imam. Imam juga bisa korup seperti Kayafas. Jadi yang mana? Akhirnya dikasih leader semua. Nabi, raja, dan imam. Kombinasi 3 in 1. Makanya kenapa Tuhan Yesus kok harus dia nabi, kok harus raja, kok harus imam. Dia imam besar, raja di atas segala raja, dan dia adalah nabi yang lebih besar dari Musa, berarti nabi terbesar. Karena orang Yahudi menganggap Musa ini nabi yang tertinggi, tapi Musa bilang akan ada yang lebih besar dari aku, gitu loh. Nah, ini Tuhan Yesus kombinasi semuanya. Nah, di dalam timeline inilah kitab-kitab ditulis. Nah, di sini dia tulis Genesis, kemudian Exodus sampai Deuteronomi, Keluaran sampai Ulangan. Ini dianggap kitab-kitab sejarah. Ya, Yosua, Hakim-Hakim, Rut. Hakim-Hakim dan Rut itu satu scroll, satu gulungan. Ya, tapi di dalam Alkitab kita dibagi menjadi 2. Ya, tapi ini sejatinya satu scroll. Kemudian 1 Samuel sampai Tawarik. Kemudian, nah, nabi-nabi ini biasanya kita mulai bingung di nabi-nabi. Karena dari Genesis sampai raja-raja ini kayaknya masih runut ya. Bacanya masih enak gitu kan, masih runut. Tuhan menciptakan langit bumi, memilih Abraham, keluarga Abraham, sampai jadi banyak di Mesir, terus mereka keluar, Tuhan kasih peraturan di imamat, masuk ke bilangan, ulangan, Yosua masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian mereka bandel, tapi Tuhan bangkitkan hakim-hakim, terus sampai zamannya mereka minta raja. Nah, raja-raja ini, masih enak nih bacanya. Sampai raja-raja mulai bingung. Setelah raja-raja maksudnya kan, kok ada Tawarik, kok mirip-mirip, kok diulang lagi. Setelah itu muncullah nabi-nabi ini apa sih, kok nggak ngurut soalnya kan. Karena Alkitab kita menaruh nabi-nabi besar, ada Mazmur dulu kan, ada Nehemia, ada Tawarik, Ezra, Nehemia, ini mulai nggak ngurut nih ke belakang. Nah, nanti mungkin minggu depan ya kita bisa lebih runut lihat kitab-kitab ini. Tapi saya kasih aja prinsipnya, terutama nabi-nabi, ini ditaruh di sini tidak urut, tidak berdasarkan tahunnya ini loh, tapi ditaruhnya berdasarkan banyaknya tulisannya. Jadi mulai dengan Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Ini disebut tulisan nabi-nabi besar. Memang tebal kitabnya, puluhan pasal. Tapi dia tidak runut, dia tidak sesuai dengan kronologi waktu. Patokannya itu pembuangan. Sebelum pembuangan, ini nabi-nabinya. Pada masa pembuangan, ini nabi-nabinya. Setelah pembuangan, ini nabi-nabinya. Tapi di Alkitab kita tidak runut. Saya tidak tahu siapa yang taruh. Gitu ya. Naruhnya berdasarkan yang tebal dulu ke yang tipis. Sama perjanjian baru, kenapa setelah Kisah Rasul itu Roma? Karena Roma paling tebal. Jadi yang tebal dulu baru ke tipis. Padahal yang ditulis duluan itu mestinya kalau nggak salah Tesalonika. Tapi ditaruhnya Roma dulu. Jadi dia tidak berdasarkan kronologi waktu. Makanya waktu kita baca kadang-kadang bingung, lompat-lompat ini siapa, ini gimana, nggak runut memang. Yang runut itu cuma Kejadian sampai raja-raja. Tawarik mirip dengan raja-raja, tapi maksud penulisannya berbeda ya, nanti kita bahas. Baru nanti masuk ke zaman Tuhan Yesus di sini ya, ini nggak ditulis. Sampai di sini ada pertanyaan tentang time and space and time, ruang dan waktu di dalam penulisan Alkitab. Ada pertanyaan? Aman? Kalau dikasih peta buta sudah bisa. Yerusalem di mana? Mesir di mana? Ya, jalur Gaza di mana? Itu launya itu kan Taurat ya? Ya. Tanah itu apa? Tanah. Tadi ngomongin tanah. Oh. Tanah kan ya?
Ini kan maksudnya ya. Tanakh itu, jadi orang Yahudi membagi kitabnya dalam 3 kategori. Tanakh, TNK. TNK, kalau bahasa Ibraninya itu TNK. T itu Torah, N itu Nevi'im, K itu Ketuvim. Ini yang Tuhan Yesus sebutkan kepada murid-muridnya di Lukas 24. Coba kita lihat. Lukas 24. Ayat 44. Lukas 24, 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi memang di dalam tradisi Yahudi sendiri, dan Tuhan Yesus juga memakai taksonomi yang demikian, pembagian demikian, kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Mazmur itu perwakilan dari Ketuvim ini. Jadi kitab Taurat hukum, Nevim ini kitab Nabi-Nabi, ini kitab Ketuvim itu writings sebetulnya ya. Tapi di dalam Alkitab kita diterjemahkan Mazmur. Ini tulisan lain-lain. Ini nabi-nabi besar dan kecil. Kalau ini kan jelas 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nabi-nabi ini mulai Yosua sampai semua nabi termasuk Yesaya sampai Maleaki. Writings ini tulisan lain-lain termasuk Mazmur, Amsal, Song of Songs, Kidung Agung dan seterusnya ya. Nah, cuma di dalam pembagian Alkitab kita, pembagiannya orang Barat, orang Amerika, orang Barat lah, Eropa, ini pembagiannya lain, nggak ngikutin ini. Ada yang namanya kitab sejarah. Yosua itu dianggap sejarah. Yosua dianggap sejarah. Padahal kalau di pembagiannya orang Yahudi sendiri, Yosua itu masuk kitab nabi-nabi. Nah, nabi-nabi ini ada 2, nabi-nabi terdahulu dan terkemudian. Former prophet and later prophet. Jadi dia ada former prophet dan later prophet. Nabi-nabi terdahulu dan terkemudian. Nah, dalam teologinya orang Barat, ini menjadi kitab sejarah biasanya. Ya, ini disebut kitab nabi-nabi. Tapi dalam tradisi Yahudi ini satu, nabi-nabi. Kenapa? Karena dalam kitab sejarah pun seperti Yosua, iya kan? Dalam kitab sejarah pun itu dianggap profetik. Dianggap ini pimpinan Tuhan. Kalau orang bule lihatnya ini sejarah, tapi dalam tulisan orang Ibrani mereka lihat ini ya kitab nabi, ini kitab dari Tuhan. Maksudnya sejarah kita ini itu pimpinan Tuhan gitu loh. Perkataan Tuhan dan tindakan Tuhan itu jelas. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat kan. Perkataan Tuhan dan tindakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau di Connect CBK kemarin habis bahas mendengar suara Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya tanya kepada Josephine, kamu yakin masuk kedokteran? Kenapa kamu yakin? Kamu dengar suara Tuhan ngomong, Josephine kamu masuk kedokteran gitu kan? Tapi dia yakin, dia berkata dari dulu, dari kecil Tuhan sudah arahkan. Berarti kan dia bisa melihat pimpinan Tuhan, mendengar suara Tuhan, di dalam kehidupannya dari kecil sampai sekarang diarahkan masuk ke profesi yang itu. Meskipun udah diumumin, udah masuk belum? Selasa ya, nanti kita doakan dia.
Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat kan, pimpinan Tuhan, tangan Tuhan, suara Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pikir ini daily life ngalir aja, jalan aja. Padahal di dalam pikiran orang Ibrani, daily life ini pun pimpinan Tuhan gitu loh. Ya, jadi tadi Bapak Filbert tanya, Tanakh ini apa? Ya Tanakh ini pembagian kitab Hebrew Bible yang kita sebut Perjanjian Lama berdasarkan 3 kategori ini. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya, hukum, 5 kitab Musa, nabi-nabi terdahulu dan terkemudian, kemudian ya ini lain-lain. Mazmur, Amsal semua masuk di sini. Lain-lain. Termasuk Esther juga masuk ke sini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Itu yang kenapa diurutkan berdasarkan yang paling tebal dulu itu apa? Karena mungkin yang tebal itu kayak menjelaskan, terus yang kecil yang lebih tipis-tipis itu lebih detail gitu sih ada. Jadi istilah nabi besar dan nabi kecil sendiri ini beda dengan ini ya. Major prophets dengan minor prophets. Nabi besar, nabi kecil, ini memang yang mengkategorikan orang barat, teologi barat. Berdasarkan banyak sedikitnya tulisan mereka. Nah, nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Beda buku bisa beda, ada yang menginclude Daniel juga, ada yang tidak menginclude Daniel. Ya, jadi bisa beda nih tergantung buku yang kita baca. Tapi 3 ini pasti masuk. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ini nabi besar, kadang-kadang bisa ada Daniel. Sisanya itu nabi kecil, 12 nabi kecil. Daniel kalau nggak masuk ke sini, dia nggak masuk ke nabi kecil, tapi masuk ke writings, Ketuvim. Daniel itu masuk ke sini, interestingly, dalam kategori Yahudi. Nah, waktu Alkitab ini disusun, dan saya rasa bukan cuma orang Barat ya, orang Yahudi sendiri juga sepakat dengan itu. Jadi mereka menaruh nabi besar itu duluan, karena dianggap lebih penting. Karena tulisannya banyak. Nabi kecil dianggap ya taruh belakang aja gitu loh. Tidak sepenting itu. Karena Yesaya dengan Amos, kamu lebih ingat tulisannya Yesaya atau Amos? Karena memang ya itu dianggap penting, dianggap besar, major gitu ya. Jadi kenapa ditaruh seperti itu? Dianggap lebih penting. Karena tulisannya ini banyak sekali dan memang istilahnya bobotnya secara nubuatan mesianik dan sebagainya memang lebih banyak di Yesaya. Jadi ditaruh di depan. Sama lah kitab Filemon dengan Roma. Kenapa Roma ditaruh duluan daripada Filemon? Nah, Filemon cuma 1 pasal dan isinya personal. Sedangkan Roma ini ada doktrin pemilihan, doktrin keselamatan, doktrin dosa. Secara bobot teologis memang Roma ini dianggap sangat berbobot, sangat berat. Filemon dianggap ya kurang penting lah. Kalau surat Filemon di dalam Alkitab dihilangkan, dengan Roma dihilangkan. Mending Filemon yang dihilangkan gitu kan. Dianggap kurang penting. Jadi Tanakh sama Perjanjian Lama itu sama ya? Perjanjian Lama dengan Tanakh. Isinya sama persis, cuma pembagiannya agak beda. Karena seperti saya bilang tadi, Judges, hakim-hakim dengan Rut itu satu scroll, satu gulungan. Di kita dibagi, tapi di mereka jadi satu. Penulisnya kalau nggak salah, ini perdebatan sih, Samuel. Jadi Samuel nulis hakim-hakim dengan Rut itu satu gulungan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa hakim-hakim ini ujungnya di mana? Kalau dibandingkan dengan Rut ya, hakim-hakim, Rut, endingnya itu apa? Dua kitab ini. Latar belakang atau asal muasal Raja Israel, 2 dinasti Raja Israel. Hakim-hakim ujungnya adalah Benyamin, yang bengal bukan main. Ini Saul.
Rut, ini ujungnya siapa? Nenek moyangnya siapa? Daud, yang sangat hangat, sangat homey, sangat apa ya, baik hati, ya kan? Boaz, Rut, orang-orang yang setia, yang apa ya? Waduh, indah banget. Sedangkan yang ini Saul, ini dinasti apaan? Orang-orang yang pemberontak dan seterusnya. Nah, jadi Samuel mau menunjukkan dua dinasti ini, kamu pilih Daud. Gitu. Makanya satu gulungan, sebetulnya satu kesatuan. Cuman mungkin scholar Barat waktu itu nggak melihat ini kok tiba-tiba dari kisah hakim-hakim, terus nomor Rut kan beda banget nih sebetulnya ceritanya. Jadi dipisah. Dianggap dua kitab yang berbeda. Tapi sebetulnya ini satu kan. Mau nunjukin siapa sih Saul, siapa sih Daud. Gitu. Jadi perjanjian lama dengan Tanak ya sama. Kalau Hebrew itu apa Ibrani ya? Mana? Kan itu kan Hebrew history ya. Hebrew itu apa? Hebrew itu Israel. Ibrani itu kan orang Yahudi, orang Israel. Jadi kalau negaranya Israel, kalau orang-orangnya tuh bahasanya disebut Hebrew. Bahasa Israel, bahasa Ibrani ya Hebrew. Jadi Hebrew itu bisa ke orangnya, bisa ke bahasanya. Di Perjanjian Baru juga ada surat Ibrani, surat kepada orang-orang Ibrani. The Epistle to the Hebrews, makanya nyebutnya kitab Ibrani. Tapi Ibrani sendiri itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Gitu. Nah, kalau bisa ini juga save ke sini. Jadi waktu membaca, ini apa sih kok Habakuk? Itu ngomongin apa? Oh ini sebelum pembuangan. Tuhan mengatakan, aku akan mengutus Babilonia menghabiskan Israel. Terus Nabi Habakuk komplain ke Tuhan, masa pakai orang kafir untuk menghukum orang benar? Nah, itu Habakuk di situ. Kenapa dia ngomong begitu? Ini sebelum pembuangan. Memang Tuhan udah peringatkan, kalau nggak bertobat, saya hukum. Nah, setelah pembuangan ada Hagai. Hagai mengatakan, hei orang Israel, kamu tinggal di rumah-rumah yang udah dipapan bagus. Bait Allah reruntuhan. Kamu gimana sih? Nah, itu Hagai, pesannya Hagai. Ini setelah pembuangan. Jadi patokannya itu pembuangan. Sebelum, selama, setelah. Waktu kita baca nabi-nabi itu, kita harus tahu dia itu nabi yang sebelum pembuangan, selama pembuangan, atau setelah pembuangan. Kalau kita nggak tahu, nggak make sense, kita bacanya itu apa sih ini kok tiba-tiba ngomong rumah-rumah dipapani, apa maksudnya gitu kan? Ada lagi? Kita sudah berjalan 1 jam 10.30 ya, kira-kira sudah sejam. Jadi kita lebih banyak ngobrol aja. Kalau saya ngobrol terus nanti ngantuk. Ini slide saya terakhir mestinya ya. Genre Alkitab atau genre Alkitab. Jadi di dalam Alkitab kita ini kan berbagai macam tulisan ya. Banyak orang nulis dengan maksud yang beda-beda, dengan bentuk yang beda-beda. Ada yang nulisnya narasi. Kayak kisah Keluaran itu kan narasi tuh. Tapi dalam kitab Keluaran sendiri kan ada puisi ya, ada nyanyian. Mazmur itu nyanyian atau doa atau puisi ya. Ada hukum-hukum juga di Keluaran gitu kan. Jadi satu kitab itu bisa ada beberapa macam teks. Ada kitab hikmat, ya, literatur hikmat seperti misalnya Amsal. Ada nubuatan seperti Yesaya. Ada surat Rasul Paulus. Ada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
ada teks apokaliptik, misalnya Daniel pasal 7 sampai 12 dan Wahyu dan seterusnya ya. Misalnya perumpamaan. Saya jadi lupa. Misalnya perumpamaan itu juga ya masuk satu genre tersendiri. Karena beda misalnya ya perumpamaan dengan hukum. Perumpamaan itu misalnya Tuhan Yesus menceritakan kisah tentang Lazarus, orang miskin yang mati, kemudian di alam sana dia ketemu dengan orang kaya. Orang kaya kan di tempat yang menderita, dia bilang, Bapak Abraham, tolong dong suruh Lazarus celupkan jarinya. Itu kan perumpamaan ya, itu kan satu cerita sebetulnya. Nah, kita jangan baca cerita ini, terus kita tarik satu kesimpulan, satu dogma, satu doktrin, kemudian kita jadikan itu setara dengan hukum. Nggak bisa. Jadi kisah perumpamaan itu cara membacanya dan cara menafsirkannya beda dengan hukum, beda dengan Mazmur, beda dengan yang lain-lain ini. Cara membaca apokaliptik beda dengan membaca narasi. Di teks apokaliptik banyak imagery ya, banyak simbol-simbol, gambaran. Naga. Ini kan mesti ditafsirkan beda dengan kita membaca kitab yang lain, gitu loh. Jadi dengan kita tahu genrenya, kita ngerti cara membacanya. Gitu. Surat. Jangan kita membaca surat seperti kita membaca hukum. Waktu Rasul Paulus mengatakan di Galatia. Galatia itu surat yang keras. Rasul Paulus bilang ayat 8 ya, Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di ayat 9 diulangi lagi, terkutuklah dia. Jadi ini sebetulnya kalau bahasa aslinya kan sangat keras ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin terkutuklah dia, tapi kalau bahasa aslinya itu kasar. Terkutuklah, berarti boleh hamba Tuhan ngutuk-ngutukin orang. Enggak begitu penafsirannya ya. Jadi membaca surat itu beda dengan membaca yang lain. Surat itu mesti ada konteksnya. Waktu itu gereja Galatia itu terjadi apa? Kemudian kenapa kok Rasul Paulus mengucapkan ini? Jadi cara bacanya beda. Cara membaca tiap genre ini beda. Gitu. Ini slide terakhir saya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Ada pertanyaan nggak so far? Ada nggak Alkitab yang membagi berdasarkan genre-nya gitu? Kan kalau saya punya yang Rainbow Bible itu kan cuma kata-kata yang Tuhan Yesus Kristen berbeda. Tapi kalau based on genre ini ada Alkitab yang dibagi, ada notes-nya bahwa ini naratif, ini law, ini Mazmur, ini wisdom gitu. Setahu saya tidak ada, karena saya belum membandingkan seluruh Alkitab yang pernah dicetak. Tapi dalam Alkitab kita pun LAI ini biasanya pasti dibedakan dua. Poetry and prose. Poetry ini dia biasanya masuk ke dalam tulisannya, seperti misalnya kalau saya baca Kejadian 1, saya tidak tahu kalau yang di handphone ya, tapi kalau yang dicetak ini Kejadian 1, LAI tidak, tapi NIV ya. Waktu Adam berkata, waktu Tuhan bawa Hawa kepada Adam, terus Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini masuk ke dalam, seperti Mazmur gitu, dia agak menjorok ya. Ya kira-kira begitu. Jadi ini berarti ini puisi, ini nyanyian. Nah, di Alkitab puisi, nyanyian itu mengkomunikasikan feeling. Sedangkan prose itu yang seperti ya kolom surat kabar gitu ya, dia lurus aja semuanya. Ini mengkomunikasikan thoughts, jadi logika. Nah, rata-rata Alkitab setahu saya membedakan dua ini. Poetry dia
cara nulisnya beda dengan prose. Kalau prose dia lurus semuanya. Kalau poetry dia agak masuk gini nih. Dia agak masuk. Jadi itu. Jadi secara umum dikasihkan dua itu aja. Secara umum. Yang ini nggak dikasihkan. Setahu saya belum ketemu. Nah, nanti mungkin saya bisa cariin, tapi saya belum tahu apakah beneran ada atau tidak. Penting nih pertanyaan saya. Kan butuh pendidikan yang cukup untuk membaca Alkitab. Karena orang goblok kan nggak bisa. Ini loh, bukan, dan terjadi tafsir yang bermacam-macam kan. Nah ini cara mengatasinya jemaat kita kan banyak. Ada klubnya nggak? Gimana? Saya termasuk yang goblok gitu. Maksudnya goblok itu kan nggak ngerti. Nah ngerti kalau gimana kan nggak ngerti gitu. Jadi kita kan butuh di ini kan. Kalau salah tadi kan dalam bahaya, ya kan? Kutuklah, oh boleh, maki-maki, boleh, berbanding meja boleh. Nah ini kan kita butuh satu apa itu? Alangkah baiknya kalau maksudnya yang ini gimana nih? Termasuk saya, kamu kasih pencerahan ini, oh bagus juga ya. Selama ini aku goblok nih, baca nggak ngerti nih, gitu kan? Gitu. Ya. Berarti mungkin ya saya nggak tahu ya, dalam pertemuan yang berikut mungkin saya bisa elaborate lebih jauh lagi. Karena susahnya kita nggak bisa ngomong tiap kitab, karena kayak dalam Keluaran sendiri. Keluaran ada narasinya, ada hukumnya, ada nyanyiannya, nyanyian Musa, nyanyian Miriam. Tapi dia ada kasih hukum juga, 10 hukum kan ada di Exodus ya, di Keluaran. Tapi ada narasinya juga. Ya, jadi memang satu kitab itu bisa mix. Jadi saya mau tanya ya, jadi sebenarnya yang mana dulu? Baca dulu Alkitabnya atau cari konteks yang benar, cari doktrin yang benar, terjemahan yang benar. Jadi yang mana dulu? Saya setuju dengan David Powson yang bukunya tadi itu Unlocking the Bible. Dia bilang gini, baca dulu, terus cari konteksnya, ikutin Bible class, ngerti yang semua ini tadi, baca lagi. Jadi kalau dia mengatakan begitu, baca dulu, terus cari konteksnya siapa, penulisannya, tujuannya, genrenya, baru baca lagi. Jadi ngertinya double, gitu. Lagian kan kita tidak, targetnya bukan baca Alkitab satu kali selesai kan, kita pasti mau baca terus. Nah, ya itu tadi. Dulu saya waktu saya SMP saya udah baca sampai habis. Tapi ya itu cuma baca doang. Terus sambil bingung-bingung juga, tapi baca aja pokoknya. One verse a day keeps the devil away. Bukan an apple a day keeps the doctor away. A chapter a day keeps the devil away. Kan baca aja pokoknya, baca. Tapi kan kagak ngerti. Nah, mulai makin kesini, mulai nemu ini, ikut Bible class, baca ini itu, baca lagi, lebih ngerti sekarang. Tambah sekolah teologi, lebih ngerti. Gitu. Terakhir saya Natalan, saya ditanya, ada satu teman, kamu mau dikasih kado apa? Saya bilang, kado Natal apa ya? Udahlah, kasih Bible, kasih Alkitab, tapi yang ada footnotes-nya, study Bible. Saya dibeliin study Bible, Life Application Study Bible. Saya mulai baca lagi dari awal. Dari Kejadian, runut lagi, tapi ada footnotes-nya. Jadi ya baca terus, tapi dengan itu entah terjemahan yang beda, entah dengan buku yang beda, macam-macam. Karena Alkitab kan nggak bisa sekali baca, oh ya udah. Terus cari interest yang baru, terus cari alasan yang baru untuk baca terus. Kalau enggak, mandek. Jadi Alkitab itu bukan buku yang simpel ya menurut saya. Memang. Kalau dia istilahnya orangnya tidak cukup pandai, dia akan bisa salah mengartikannya. Betul ya? Betul, Pak. Beberapa pendeta kan ada yang bilang, oh kamu goblok aja ngerti kok Alkitab kan. Ya kalau penjelasannya begini kan tidak mudah gitu untuk mengerti Alkitab. Artinya, tapi kan coba didoktrin sederhana, didoktrin itu namanya menurut saya orang itu suka ngedoktrin gitu. Ngedoktrin itu, oh cincin nggak ngerti
sekolah aja ngerti kok Alkitab, kamu sekolah nggak ngerti lu, malah kita diturunkan levelnya ke yang nggak sekolah gitu. Nah padahal kan kalau dijelaskan begini kan nggak simpel gitu ya. Ya, memang kekristenan itu agama yang tidak gampang sebetulnya. Itu tadi karena kitabnya tebal. Bayangin 66 kitab, bukan satu kitab loh, 66 buku di dalam itu kan. Dengan genre yang macam-macam, dengan terjemahan yang banyak, bahasa aslinya aja. Saya belajar bahasa Ibrani Yunani setahun itu aja makin hari merasa makin goblok. Makin apa gitu ya. Satu kata itu bisa diterjemahkan banyak. Jadi tahu dari mana terjemahan lain, tahu dari mana bahwa itu yang ini gitu. Yohanes 3:16. Semua pasti hafal kan? Karena begitu besar, because God so loved the world. Kata so ini dalam bahasa Ibrani itu kan artinya nggak cuma begitu besar. So ini sebetulnya artinya kan karena maksudnya karena seperti itulah Allah mengasihi dunia ini. Seperti itu apa? Lihat ayat sebelumnya, Yohanes 3:15. Ada yang hafal Yohanes 3:15? Tidak hafal. Ada yang hafal Yohanes 3:17? Kalau kita baca ke atas itu kan Tuhan Yesus Rasul Yohanes menulis tentang kisah Musa mengangkat ular tembaga ya di padang gurun ya. Jadi cara Tuhan mengasihi dunia ini bukan begitu besar kasih Allah, bukan. Karena dengan cara itu Tuhan mengasihi dunia ini, Allah mengasihi dunia ini. Dengan cara membiarkan kamu digigit ular tapi menyediakan solusinya. Jadi kesulitan hidup, jadi orang Kristen itu bukan berarti free of problem. Tapi Tuhan izinkan ada problem, tapi ada pengharapan. Begitu cara Tuhan mengasihi dunia. Nah, kalau kayak gitu kan berarti LAI salah terjemahin dong. Jadi dari mana tahu bahasa ini terjemahannya itu yang kita baca itu benar? Itu makin hari makin pusing. Jadi memang kekristenan membaca Alkitab itu bukan sesuatu yang sederhana. Harus pakai effort lebih. Sama seperti orang ikut main bola, bayangin ya, ini ada sekelompok anak-anak muda datang ketemu satu coach, kami mau menang Piala Dunia misalnya, atau pertandingan nasional. Terus coach itu mengatakan, oke, mulai besok kalian datang ke sini tiap hari jam 5 pagi, lari dulu keliling lapangan 1 jam, setelah itu baru kita latihan. Mereka komplain, aduh bisa nggak sih kita itu datang aja jam 8 gitu kan, terus larinya 10 menit aja lah, masa harus 1 jam, terus kita latihannya juga kalau bisa ya secepatnya selesai lah. Masuk akal nggak? Maksudnya kalau kamu mau menang satu pertandingan, ya memang effortnya harus begitu, nggak bisa males-malesan. Sama orang Kristen, kalau kita mau ngerti Alkitab, mau jadi orang Kristen yang memang dalam tanda kutip berkemenangan, sama Rasul Paulus bilang, saya sudah mencapai garis finish itu loh. Mungkin nggak kita bilang, aduh baca Alkitab ya 1 hari 1 ayat lah. Ngerti kagak ngerti ya, cincai lah. Yang penting kan one verse a day keeps the devil away gitu kan. Mungkin nggak mungkin, memang harus effortnya tuh ekstra. Memang mesti ikut Bible class, baca Alkitab berkali-kali dengan terjemahan yang beda-beda, membandingkan ini, baca buku, aplikasikan kehidupan gitu kan. Jadi memang kekristenan itu bukan simple religion. Pokoknya kamu sehari doa 3 kali, udah masuk surga, kan nggak begitu. Jadi saya sudah upload di Google Drive di link yang tadi banyak buku-buku, tapi memang bahasa Inggris. Kalau mau cari bahasa Indonesia itu, saya tahu ini dari Pak Abdi ya. Pak Abdi juga pakai ini, Alkipedia. Ini bisa di-download di Play Store. Nah, jadi memang tools-tools kayak begini ini yang saya dorong kita semua boleh baca. Cuma memang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya rasa ini ada. Cuma saya sendiri nggak pakai karena saya lebih suka bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya nggak ngerti malah saya bacanya. Terjemahannya jelek soalnya. Terjemahannya menurut saya. Tapi saya rasa untuk umum cukup baik gitu. Ya, jadi memang per kitab itu saya udah upload. Ya, per kitab ini banyak yang bisa dilihat. Ya. Termasuk buku ini juga ada. Ya, Unlocking the Bible. Silahkan diakses. Ya. Kalau mau baca buku, banyak buku. Sabda.org
Di website juga .org itu juga bagus. Sabda, ini kalau di browser ya, Ya, sabda.org. Itu kita bisa search artinya, ayat-ayat apa yang paralel dengan itu. Jadi ya saya mendorong kita tidak tergantung dengan satu Bible class atau satu pengkhotbah. Tentu boleh nonton sebanyak mungkin di YouTube atau di mana, tapi kita sendiri juga perlu menggali gitu ya dengan tools-tools yang ada. Gitu. Minggu depan kita sama. Di undangannya memang tulisannya jam 9 ya, cuma tadi saya lihat ada yang baru datang 9.15, jadi saya pikir ya kita datang jam 9, makan dulu lah, ngopi dulu, nanti 9.20, 9.25 kita mulai juga oke. Tapi minggu depan jangan nongol 9.25 ya, kalau bisa 9 udah nongol, sambil kita nunggu yang lain, kita bisa ngobrol, bisa ngopi, nah nanti 9.20 kita bisa start gitu. Minggu depan kita akan bahas kita akan bahas per buku ya. Jadi pembagian ini kita akan bahas satu persatu. Leviticus itu apa? Ini saya tulis outline-nya aja, tapi nanti saya bisa kasih lebih dari ini. Kita bisa obrolin per kitab Perjanjian Lama. Gitu. Ini untuk minggu depan. Oke, sekian, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita doa, kita tutup. Oke, kita doa ya teman-teman ya. Bapak, kami bersyukur untuk 1 sampai 1,5 jam yang boleh kami luangkan, belajar bersama. Kami bersyukur untuk semua materi yang mungkin buat sebagian kami mungkin baru, mungkin buat sebagian kami tidak baru, tapi kami boleh diingatkan, disegarkan, kami boleh melihat betapa firman Tuhan itu begitu dalam dan begitu limpah, betapa kami harus merendahkan hati, merendahkan diri untuk belajar, untuk minta pimpinan Tuhan, untuk spend waktu lebih lagi, karena kami begitu terbatas, tapi firman Tuhan begitu tidak terbatas. Tolong kami boleh punya satu semangat untuk membaca firman Tuhan setiap hari, mengaplikasikannya dalam hidup kami, supaya hidup kami itu boleh diubahkan, boleh mendapatkan satu meaning, boleh mendapatkan satu transformasi, dan boleh berguna untuk kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk semua ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.